Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya untuk berdoa terlebih dahulu dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan materi pembelajaran Al-Quran hadis hari ini, kita memasuki pada bab yang kedua, yakni yang berjudul berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, di mana kita akan menganalisis dan memahami beberapa surah, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dan Quran Surah Al-Imran ayat 186. Nah, adik-adik, bagaimana jika kita sendiri yang mengalaminya? Tentu perasaan kita tidak karuan. Mungkin saja kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi ketika kita berada di posisi tersebut. Untuk itu, kita akan membahas sikap yang harus kita lakukan ketika kita sedang menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya telah dituangkan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 dan 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 ialah Allah menjelaskan bahwa setiap manusia pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah juga menegaskan bahwa Allah akan memberikan balasan bagi siapa yang bersabar dan mau kembali kepada Allah ketika kita mendapatkan ujian dari Allah. Hanya kenapa Allah memberikan ujian kepada manusia? Apakah Allah tidak menyayangi kepada hamba-hambanya? Atau apakah Allah ingin memberikan keburukan kepada hamba-hambanya? Nah, tentu tidak. Ini perlu untuk kita luruskan pemahaman seperti ini. Allah menurunkan cobaan dan musibah itu bukan karena menginginkan keburukan manusia, tapi Allah menurunkan musibah itu ialah untuk ujian, yaitu perlu diketahui ujian itu ada dua, yaitu ujian yang baik dan ujian yang tidak baik. Sejatinya musibah itu didatangkan kepada manusia fungsinya ada tiga, yaitu yang pertama, ujian dan cobaan itu Allah datangkan untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua adalah
Ujian dan cobaan itu mengembalikan hamba-hambanya yang sudah melenceng dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kembali lagi kepadanya. Lalu yang ketiga, untuk mengangkat derajat hambanya. Kalau tidak ada ujian dan cobaan, dia tidak akan mendapat derajat yang tinggi di akhirat nanti. Jadi siapapun di antara kita yang mendapatkan ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah pernah mengeluh, janganlah pernah mengumpat kepada Allah, namun tanamkan bahwa ujian dan cobaan itu adalah untuk meningkatkan derajat kita. Sama halnya dengan ketika kita bersekolah. Kalau kita tidak mengikuti ujian, kita tidak akan naik kelas. Nah, begitu pula dengan kita ketika kita mendapatkan ujian dari Allah. Sikap yang paling bijak ketika berhadapan dengan ujian dan cobaan adalah dengan bersabar. Salah satu kriteria orang yang bersabar adalah ketika mendapatkan musibah dia mengucapkan kalimat istirja. Apa yang istirja itu? Yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dimana artinya sesungguhnya kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita akan kembali kepadanya. Setelah kita memahami isi kandungan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, marilah kita lanjutkan kepada Quran Surah Al-Imran ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min 'azmil umur. Shadaqallahul azim. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 186 menjelaskan tentang bentuk-bentuk ujian. Yang pertama adalah ujian yang menimpa harta. Itu bisa dalam bentuk kejahatan yang tidak kita harapkan, sebagaimana pencurian, perampokan, kehilangan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah ujian yang menimpa diri atau nyawa. Bisa datang dalam bentuk perang, pembunuhan, dan penyakit. Allah juga akan menguji keimanan kita dalam datangnya golongan-golongan Yahudi dan orang-orang musyrik. Sebagaimana dahulu kala Nabi Muhammad SAW yang dimana paling berat ujiannya ketika dituduh menjadi penyihir, difitnah, dilempari batu dan lain sebagainya. Nah, begitu berat ujian yang didapatkan Nabi Muhammad SAW ketika memperjuangkan dan membela agama kita. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengamalkan apa yang telah kita pelajari hari ini, yaitu bijaknya kita dalam menghadapi ujian dan cobaan dengan bersabar. Nah, mungkin sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.